Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi mengenai ekonomi untuk kesejahteraan umat. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andika Raffi, yang kedua ada Fajar Adi, yang ketiga ada Julian Syagilang, yang keempat ada Muhammad Adityo, dan yang terakhir ada Riza Nazar Fauzian. Di materi ekonomi untuk kesejahteraan umat ini, kami akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama ada prinsip ekonomi Islam, yang kedua ada respon Islam atas ekonomi modern, yang ketiga ada hukum bunga bank, yang keempat ada etika dalam bekerja, yang kelima ada etos kerja Islami, dan yang terakhir ada kemandirian hidup. Masuk ke subbab pertama, yaitu prinsip ekonomi dalam Islam. Sebelum masuk lebih dalam, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih ekonomi Islam itu? Sebelum masuk ke prinsip ekonomi Islam, kalian harus mengetahui apa itu ekonomi Islam. Nah, di sini akan kami jelaskan, ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dijelaskan oleh Darmawan pada tahun 2016. Masuk ke prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mengutamakan dan mengakui hak umat. Dan yang terakhir adalah mendahulukan hak umum daripada hak individu. Itu artinya kita sebagai umat muslim tidak boleh mengakui hak orang lain dan tentunya harus selalu mengutamakan hak orang lain atau hak umat. Apakah cuma itu saja penjelasan mengenai prinsip ekonomi Islam? Tentunya tidak dong. Nah, berikut prinsip ekonomi Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 di mana dijelaskan kita sebagai manusia harus menghindarkan diri dari perbuatan dosa yang salah satu perbuatannya tersebut adalah mencari kekayaan dengan cara yang tidak adil. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu respon Islam terhadap transaksi modern saat ini. Kalian sebagai remaja yang suka berbelanja pasti sekarang bertanya-tanya kan, apakah Islam memperbolehkan kita sebagai umat muslim untuk melakukan transaksi online atau belanja di online shop seperti yang saat ini banyak dilakukan? Dan jawabannya adalah tentu boleh dong. Asalkan kalian ketika melakukan transaksi online tetap mematuhi syarat-syarat atau syariat-syariat Islam yang berlaku. Apa aja sih bang syarat-syaratnya? Pasti ribet nih, malah merepotin nih nantinya. Males kalau gitu. Tenang aja, syarat-syaratnya pasti gak akan ngeribetin kok. Namun justru malah membantu kalian agar tidak tertipu saat beli online. Yang pertama adalah timbangan yang jelas. Kita harus mengetahui jelas berat jenis dari barang yang ditimbang tadi. Yang kedua adalah barang dan harga yang jelas dan dapat dimaklumi. Tidak boleh harga yang majhul atau tidak diketahui ketika membeli. Yang ketiga mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Dan yang terakhir, ridho dari kedua belah pihak terhadap bisnis yang akan dijalankan. Jika jual beli online memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jual belinya sah menurut syariat Islam. Nah, sekarang sudah mengerti kan syarat-syarat ketika transaksi online? Nah, kan masalah transaksi online udah jelas nih bang. Lalu aku mau tanya lagi nih, bagaimana mengenai bunga bank menurut Islam? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Enggak, abang cuma bercanda kok. Jadi, dalam kasus bunga bank ini, dalam pandangan Islam ini masih terjadi perdebatan dan hingga saat ini masih terdapat dua pendapat yang berbeda, namun kita bisa memilih harus mengikuti pendapat yang mana. Bebas kita untuk memilih hal tersebut. Untuk lebih lanjutnya, markihas, mari kita bahas. Sebenarnya yang jelas dilarang oleh Islam adalah riba. Hal itu sesuai dengan firman Allah pada surat Ali Imran ayat 130 di mana diperingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau memakan riba. Pertanyaannya sekarang, apakah bunga bank itu termasuk riba? Jadi hingga sekarang tuh masih ada dua pendapat berbeda mengenai hal ini.
Jadi pada pendapat pertama yang berkaitan dengan hukum bunga bank ini disamakan dengan riba sehingga hukumnya haram. Namun bunga bank bisa dipungut apabila belum ada perbankan yang islami dan juga bisa dipungut apabila ada kebutuhan yang kuat atau hajar rajia. Intinya hukum bunga bank ini sama dengan riba. Namun bisa diperbolehkan apabila ada hal-hal yang memaksa untuk dipungutnya bunga ini. Masuk ke pendapat kedua mengenai hukum bunga bank. Yang pertama disebutkan bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba dan hukumnya halal. Yang kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba dan hukumnya itu halal. Yang ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya juga boleh atau halal. Dan yang terakhir adalah bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum dan diketahui oleh nasabah. Pada pendapat kedua ini, sebagian besar menjelaskan bahwa bunga bank itu hukumnya halal karena tidak sama dengan riba jika bunga itu adalah bunga produktif. Pada hakikatnya kalian bisa mengikuti pendapat manapun, asal kalian harus siap untuk mempertanggungjawabkannya nanti ketika di akhirat. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu etika dan etos dalam kerja menurut Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh, tahukah kalian apa definisi dari kerja itu? Menurut KBBI sendiri, kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau bisa disebut sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Lalu apakah ada perintah dari Islam kepada kita umat muslim untuk kerja? Tentunya iya dong, masa enggak? Hal itu sesuai dengan firman Allah pada potongan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Itu artinya ketika kita ingin merubah nasib, kita harus memulainya dengan atau dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan etika dan etos kerja menurut pandangan Islam? Masuk ke etika dalam bekerja terlebih dahulu. Menurut Hanafi dan kawan-kawan pada tahun 2014, berikut beberapa panduan yang harus dilakukan ketika bekerja. Yang pertama, kita harus mencari pekerjaan yang halal. Kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, harus cari mitra yang baik. Yang keempat, gunakan cara kerja yang baik. Yang keempat, jangan lupa zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Lalu, apa yang dimaksud etos kerja itu? Pengertian etos kerja Islami adalah upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengerahkan semua kemampuannya, baik zahir maupun batin, untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Saproni, pada tahun 2016, etos kerja dalam Islam berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, Islam mendorong umatnya untuk semangat kerja. Yang kedua, sifat muslim adalah produktif. Yang ketiga adalah bekerja dengan halal dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah dalam Islam, bekerja adalah sebagian dari ibadah. Setelah menjelaskan mengenai etika dan etos kerja, masuk ke materi terakhir yaitu kemandirian hidup. Dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan berupaya secara maksimal untuk tidak menjadi penalu bagi orang lain dengan cara meminta-minta atau berharap belas kasihan kepada orang lain. Lalu apakah kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk hidup mandiri? Tentunya iya dong. Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar, dan pergi kemudian dengan hasil itu, Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal itu lebih baik daripada meminta-minta menjualnya kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Dari hadis Nabi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang muslim jangan sampai menggantungkan rezeki kita terhadap orang lain. Kita harus bisa jadi pribadi yang mandiri dan hanya boleh menggantungkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sekian penjelasan kami mengenai materi ekonomi untuk kesejahteraan umat. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumi, dan jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.